5 Nah, hantu Thomas, dalam kalau rumah bicara kita. soal feng shui bukan cuma sekedar zodiak-zodiaknya atau keberuntungan kita hari ini atau besok gitu ya. Tapi esensi sebenarnya adalah tata letak rumah atau tempat usaha yang mendukung diri kita, mendukung zodiak supaya dia bisa lebih maju, lebih ada rezekinya, lebih harmonis, lebih sehat gitu ya. Atau misalkan contoh kayak Shio Naga di tahun ini yang banyak menghadapi hambatan, tapi kalau tempatnya, tempat tinggalnya dia mendukung, tempat usahanya mendukung, dia bisa mengatasi hambatan itu. Jadi hambatannya nggak terlalu berat gitu ya. Nah, kita mulai satu-satu kita breakdown ya. Nah, yang pertama kita mesti tahu cara pakai kompas gitu ya. Kita bisa install aplikasi kompas yang ada di handphone kita. Nah, setelah itu kita berdiri di tengah ruangan, rumah atau tempat usaha kita, arahkan kompasnya ke arah jalan, ya, ke arah jalan besar di depan kita. Baru kita bisa kelihatan tuh arah utaranya di mana, selatannya di mana, timurnya di mana, baratnya di mana. Nah, arah-arah itu yang dalam feng shui ada energi-energi yang bisa mendukung kita atau melemahkan kita. Nah, arah-arah tersebut juga di setiap tahun atau bulan atau hari ada perubahan energi yang masuk yang bisa mengganggu. Nah, tugasnya si feng shui itu mengoptimalkan energi di arah-arah tersebut supaya dia bisa mendukung orangnya, supaya dia orangnya lebih sukses, lebih harmonis atau lebih sehat. Nah, kita mulai satu-satu ini feng shui yang secara dasar dulu, ya, feng shui yang garis kulit luarnya aja. Nah, Pantomers, feng shui itu bukan cuma sekedar dapurnya nggak boleh kelihatan dari luar, atau jumlah anak tangga, atau nomor rumah yang cocok, atau misalkan kamar tidurnya nggak boleh dekat kamar mandi. Itu cuma feng shui yang kulit luarnya aja ya. Kita bahas lebih dalam bahwa masing-masing tempat dalam rumah, tiap sektor tuh ada energinya. Misalkan kayak rumah yang dia duduknya di selatan, hadapnya adalah hadap ke utara. Jadi depannya utara nih ya. Nah, rumah tersebut adalah rumah yang berelemen api. Rumah tersebut sendiri arah barat laut, arah timur laut, arah baratnya sama arah barat daya adalah energi yang buruk. Misalkan kayak orang yang sionya sio tikus, sio yang berelemen air. Dia rumahnya hadapnya utara, dia akan banyak menghadapi masalah. Ya, apalagi kamar tidurnya misalkan di timur laut. Orang tersebut akan banyak mengalami kesalahpahaman atau ada masalah. Nah, arah-arah ini yang harus diridim, ya, yang harus diridim. Jadi jangan lupa sekali lagi, orang yang hadapnya ke utara, energi dalam rumah itu adalah elemen api. Nah, kita lanjut lagi, misalkan rumahnya tuh dia hadapnya ke hadap barat ya. Rumah tersebut adalah ada energi yang pohon, energi pohon di situ, energi tanaman. Jadi kalau sio kelinci misalkan dia rumahnya ada barat, malah bagus buat dia ya, sebab energinya itu mendukung buat energi pohonnya si sio kelinci. Tapi tetap mesti waspada, rumah yang menghadap barat itu ada 4 sektor yang rusak ya. Arah barat daya, barat dan barat laut sama timur laut adalah tempat yang energinya jelek, yang bisa merusak energi orang tersebut. Jadi kalau misalkan orang yang rumahnya menghadap barat, bisnisnya berantakan, ada masalah di situ atau banyak pertengkaran atau dalam rumah tangganya ada masalah, itu pasti salah satu kamarnya ada di sisi di sektor barat daya, barat laut atau timur laut. Nah, ini yang harus diridim. Nah, itu gunanya si praktisi feng shui. Ya, bagaimana mengelola rumah ini supaya jadi lebih enak. Nah, kita lanjut lagi, misalkan rumahnya dia hadapnya ke timur laut. Ya, itu ada energi tanah di situ yang masuk. Jadi rumah seperti ini untuk yang sios-sios atau zodiak yang berelemen tanah seperti naga, kerbau atau kambing, dia masih bisa. Ya, dia cocok. Energi rumah ini mendukung dia. Walaupun mesti tetap hati-hati ya, arah utara, arah timur, arah tenggara, arah selatan adalah energi yang jelek dalam rumah ini. Jangan sampai kamar tidurnya, tempat usahanya di situ, itu pasti ada masalah. Ya, orang yang tinggal dalam rumah yang hadapnya ke timur laut, sektor ini yang dia mesti perhatiin. Arah utara, arah tenggara, timur, dan selatan itu adalah arah yang bermasalah buat dia. Nah, kita lanjut lagi. Kalau misalkan orang yang duduknya di tenggara, ya, rumahnya hadapnya ke arah barat laut. Ini energi kayu di sini yang masuk. Jadi kalau misalkan kayak Shio Naga ya, dia di sini dia kan banyak menghadapi hambatan. Ya, dia ada tekanan. Ya, rumah ini bukan mendukung dia, malah menekan dia. Jangan lupa naga energinya sendiri adalah energi tanah ya. Ketemu energi kayu itu adalah energi yang melemahkan dia. Dan ada beberapa sektor ya, barat, barat daya, barat laut, timur laut adalah sektor yang rusak yang dia harus perhatikan tuh. Jangan sampai kamar tidurnya di situ itu pasti ada masalah besar. Atau kamar anaknya di situ dia pasti banyak pertengkaran atau masalah dengan anaknya. Atau misalkan ya tempat bagusnya dia.
Utara adalah salah satu tempat bagus dalam rumah ini. Ternyata dia bikin toilet, itu juga ada masalah. Itu yang harus diberesin, harus dikendalikan. Nah, bagaimana dengan rumah yang hadapnya ke arah barat daya? Ya, di rumah di sini adalah energi tanah yang masuk, gitu ya. Jadi orang yang bersio naga, sio kerbau, sio kambing, dia cocok nih, ya, rumah yang menghadap ke arah barat daya. Nah, di arah barat daya sendiri ada 4 sektor yang rusak, ya. Ada arah tenggara, ya, arah tenggara itu saya sengaja pakai ikon-ikon supaya gampang diingat. Arah tenggara yang gambarnya tengkorak itu dia pasti akan menghadapi musibah. Ya, kalau kamarnya di situ dia akan banyak menghadapi musibah. Atau di arah timurnya, ternyata dia taruh jadi kantornya dia atau ruang tidur utamanya. Di situ akan ada bencana, ya, akan ada masalah dalam rumah tersebut. Atau misalnya di selatan, ya, kamar tidur utamanya, kamar suami istri, ini pasti banyak pertengkaran. Nah, kalau di utaranya itu ada 5 hantu, ya, istilahnya itu ukwe, ada 5 hantu. Itu akan pasti banyak hambatan, banyak masalah gitu ya, atau energinya jelek. Nah, ini tempat ini yang harus diridim gitu ya. Nah, sekali lagi di sektor-sektor ini ada energi masing-masing zodiak. Nah, ini hubungannya zodiak sama feng shui gitu ya. Jadi di timur laut ada energinya macan sama energinya kerbau, di utara ada energinya tikus, di barat laut Pantomers bisa lihat ada energinya bebek sama guguk ya. Di barat ada energinya ayam, di barat daya ada energinya monyet sama kambing, di selatan ada energinya kuda. Di tenggara sendiri ada energinya ular sama energinya naga, ya, zodiak, ya, elemen, ya, yang ada di situ. Nah, masing-masing tempat itu mewakili energinya orang tersebut. Nah, untuk rumah yang menghadapnya ke tenggara sendiri, dia mesti waspada. Jadi di arah timur, arah tenggara, arah selatan, dan utara itu adalah sektor yang buruk buat rumah ini, ya. Misalkan dia secara mingkwa, orang bilang ada mingkwa hitungannya, dia cocok tinggal di rumah ini, tapi 4 sektor ini dia nggak beresin, itu pasti orang ini juga akan menghadapi hambatan. Ya, ada tantangan dalam kehidupannya dia. Nah, feng shui kan pengennya orang ini jalannya enak-enak aja. Kalaupun ada hambatan-hambatan kecil aja yang mesti dilewatin. Jadi sekali lagi, orang yang tinggal menghadapi tenggara, dia harus memperhatikan arah selatan, tenggara, timur, dan utaranya. Itu ada sektor yang rusak. Nah, bagaimana dengan orang yang rumahnya menghadap timur? Ya, katanya timur bagus banget nih, ya, rumah menghadap timur. Tapi sekali lagi belum tentu semua orang cocok menghadap timur. Di energi dalam rumah ini ada energi logam. Ya, Pantomers bisa lihat di tengah itu adalah energi logam yang masuk. Nah, kalau misalkan kayak Siok Linci, rumahnya di sini, dia pasti banyak masalah. Ya. Dia katanya kuatnya cocok, hitungannya cocok, tapi dia rumahnya menghadap timur, duduknya di barat, orang Siok Linci pasti banyak masalah. Atau orang yang bersio macan, ya, sio macan, hadapnya timur, duduknya di barat, dia juga bisa banyak masalah. Jadi nggak semua timur itu bagus, ya, yang cocok buat dia. Nah, yang cocok nih kayak sio tikus, masih cocok, ya, orang yang berelemen air dia cocok. Atau sio ayam, dia masih cocok. Nah, tapi jangan lupa, ya, arah timurnya itu banyak masalah, ya. Dalam rumah yang hadapnya timur itu, timur adalah sektor yang bermasalah dalam rumah ini. Arah tenggara adalah sektor yang rusak dalam rumah ini, arah selatan sama arah utara. Ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Atau pintunya jangan di timur, pintunya misalnya di sektor timur laut, itu masih lebih enak untuk orang yang tinggal dalam posisi seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang duduknya di utara tapi hadapnya ke selatan, ya? Itu ada energi air yang masuk di situ. Ini cocok untuk orang yang zodiaknya sio tikus itu ya. Coba sio kuda nih. Katanya sio kuda bagus, hadapnya ke selatan. Pasti babak belur dia. Pasti soal keuangan dia kerjanya ngos-ngosan, atau ada tantangan di asmaranya dia, atau di kesehatannya dia. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan pintunya ada di barat daya, orang yang sio kuda hadapnya selatan, pintunya di barat daya, ini pasti bermasalah. Ya, dia akan banyak menghadapi hambatan, ada musibah dalam keluarganya dia. Atau kamar tidurnya di barat, dia akan banyak menghadapi pertengkaran atau soal duit, pengeluarannya dia. Atau di barat laut sama timur laut. Nah, ini yang harus diberesin, yang harus diridim. Jadi Pantomers Feng Shui sekali lagi bukan cuma sekedar cerita sio kuda ada rezekinya, sio kuda tahun depan rezekinya lebih bagus, tapi lebih dari itu. Misalkan kayak sio tikus di tahun ini dia rezekinya bagus, tapi tempat tinggalnya salah dan gak diberesin, itu pasti ada masalah buat dia. Ya, atau orang salah tempat, ya, salah posisi kamar tidur, itu ada masalah. Nah, itu tugasnya si praktisi Feng Shui untuk ngeberesin itu. Bukan, sekali lagi, Feng Shui bukan cuma sekedar dapurnya nggak boleh kelihatan dari luar, itu cuma kulit luarnya aja. Atau hitung mingkwa, itu cuma kulit luarnya aja. Nah, untuk lebih jelasin lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam. Sekali lagi tetap semangat, makin sukses,
makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya.